Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang bisa kembali belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Benny, ada Mas Aryo, dan juga ada Alvin. Halo semua. Hai Halo, semua. selamat malam. Halo Malam. semua. Hai, Hari ini kita malam. mulai agak malam ya. Kita pengen Iya, tetap semangat, tetap berapi-api. ya, Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan amin. Tuhan. Apapun musim kita saat ini, percaya Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita semua. Yes, untuk video-video yang lainnya juga bisa teman-teman semua cek di IGTV-nya Timothy Purnomo dan juga Benny Johan. Ada banyak di situ juga belajar-belajar dari Matius sampai Tesalonika, Kisah Para Rasul. Ya. Jadi kita sekarang lanjut. Minggu lalu udah belajar di 2 Korintus 2, Ya. pasal 2. Sekarang kita di 2 Korintus 3. Ya, kita mau masuk di Korintus 3 ya, San ya. Yes. Pelayan perjanjian yang baru ya. Yap. Gitu. Yap. Cuman sebelum kita mulai nanti lu akan tunjuk kan satu orang untuk baca sebelum lu tunjuk ya. Gue juga pengen say hi juga nih buat semua orang yang nonton gitu. Thank you juga udah maksudnya konsisten ya gitu. Karena kita juga tahu untuk menjadi konsisten itu tidak mudah ya teman-teman ya. Yes. Gitu untuk kayak kita harus tiap minggu tuh nggak gampang gitu loh. Nah, dan yakin juga orang-orang yang nonton tuh juga yang konsisten tuh pasti put some effort lah gitu, good effort. Yes. Nah itu tidak akan sia-sia, percayalah itu. Jadi so thank you untuk terus udah ada yang nonton. Saya juga lihat ada yang like ya, orangnya juga ya itu juga, dan ada yang nambah kadang-kadang gitu ya. So itu juga maksudnya encouragement lah buat kita semua ya untuk terus lakukan apa yang kita lakukan gitu. Ya. Ya. Oke, kita mulai di 2 Korintus 3 baca ayat 1 sampai ke 6 dulu ya, dibagi 3 bagian. Alvin boleh tolong bantu? Boleh. Oke. 2 Korintus 3 ayat 1. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Oke. Itu tentang judul perikopnya pelayan-pelayan perjanjian yang baru gitu. Ya. Nah, ini pendek ya. Jadi kita mungkin agak beda nih hari ini kita lakuinnya sambil lebih pelan. Kita juga belajar juga pada saat kita baca Alkitab nih ada tips-tips apa sih gitu loh pas kita baca ya. Biasanya kita baca, nah kalian preference-nya itu biasa baca Alkitab pakai handphone atau pakai Alkitab fisik? Preferensinya. Handphone karena Ya. ada ayat-ayat referensi yang Oke. bisa Ya, nggak masalah. Jadi fisik boleh, dari handphone juga nggak masalah. Ya, kalau saya pribadi saya suka pakai fisik, jadi saya bisa orat-oret gitu. Cuman selalu di depan saya juga ada dua terjemahan, ya, dua terjemahan nih, gitu. Jadi satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Ya terserah. Kalian sukanya yang mana ya, tapi sebisa mungkin always comparing translation. Karena kadang ada yang lost in translation, ya kan? Dan bobot bahasa itu kan beda ya. Mungkin di bahasa Indonesia pada saat ditranslate bobotnya nggak seberat itu. Tapi kalau kita pas baca bahasa Inggris, oh ternyata meaning-nya tuh lebih berat. Jadi memang kita harus comparing ya. Nah, kalau kita baca di Alkitab fisik, tadi Irsan bilang ada apa? Ada referensi ke ayat-ayat lain ya. Nah, contohnya apa? Tadi yang dibaca dari Alvin dari ayat 1 sampai 6 ada nggak ayat referensinya? Ada. Oke, di mana? Ada di Yeremia 31. 33. Ayat 33. Ya. Oke. Nah, hari ini coba kita berusaha untuk mampir ke sana karena kita mau cobain nih ya.
sebenarnya Ya. kalau kita lihat di Bible, di bawah Hmm. tuh, di bagian bawah, sorry nggak kelihatan ya. Di bagian bawah selalu ada tulisan Ada juga ya? kecil-kecil. Ya, ada tulisan Iya. kecil-kecil. Kalau di terjemahan baru, memang ada Yeremia 31:33. Coba kita ke Yeremia 31:33 itu isinya tentang apa? Yeremia 31. Tadi Ya. gue sempat kopinya dari 31 sampai 34. Gue bacain aja ya. Oke. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, jadi di situ highlight-nya di ayat 33 ya. Yes. Ya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Makanya kita kenal ada perjanjian baru, perjanjian lama, ya kan? Kita hidup sekarang di masa-masa ya perjanjian baru karena Tuhan Yesus sudah datang, ya. Tapi bukan arti meniadakan perjanjian lama. Nah, ini jangan sampai kita salah konsep. Ya udah berarti perjanjian lama ini udah nggak usah, kita perjanjian baru semua. Karena Tuhan Yesus pun nggak bilang gitu, ya. Ya kan? Dia nggak bilang hilangin perjanjian lama, nggak. Gitu. The whole thing become complete, ya. Gitu. Nah, di sini ditulis apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya kenapa? Karena Roh Kudus hidup di dalam kita. Yes. Ya kan? Kalau kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sudah di dalam kita. Nah, tadi jadi nyambung di tulisannya Paulus yang tadi. Di ayat ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, maksudnya bukan 10 perintah Allah yang harus ditulis di loh batu ya, di zaman dulu. Tetapi sudah ditulis melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam setiap kita yang percaya. Gitu. Ya. Nah, maksud dia tadi itu demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah dalam Kristus. Jadi, dia mau bilang gini nih, di ayat 2 tadi, kita balik lagi satu ayat. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, jadi biar orang kenal Tuhan kita, ya orang lihat dari hidup kita. Benar ya? Gitu. Jadi bukan lagi baca loh-loh batu isinya apa aja ya kan, all the laws, peraturan apa, bukan itu lagi. Tetapi justru makanya Paulus bilang gini, dia bilang kita emangnya perlu surat referensi ya gitu loh intinya. Buat ngajar, buat apa, enggak usah. Lihat aja buah-buah yang dihasilkan gitu. Nah, buah yang dihasilkan apa? Ya kalian ini, jemaat-jemaat ini, kamulah yang jadi itunya kan dia bilang kan, menunjukkan surat apa, dia bilang kamu adalah surat pujian kami. Paulus bilang ke jemaat di Korintus, kalian inilah yang jadi surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan kalau kita baca Korintus, kalau kita baca Korintus, kita ingat kan, di 1 Korintus isinya seperti apa, keadaannya kayak gimana. Berarti di 2 Korintus pada saat dia tulis yang kedua kali, banyak ada perubahan hidup dalam hidup mereka. Makanya orang bisa ngeliat, oh, seorang Benny dulunya begini, sekarang begini. Seorang Irsan dulu istilahnya apa? Nggak sabar misalkan. Oh, sekarang dia bisa sabar loh. Ya. Seorang Mas Aryo dulu misalkan suka ngebut-ngebutan, sekarang dia udah lebih ikut peraturan di jalan gitu. Ini hal-hal kecil yang harusnya orang lain bisa lihat, apalagi orang di sekitar kita. Ya kan? Nah, inilah yang makanya ditulis udah bukan loh-loh batu lagi, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ya. Itu tadi sampai 6. Mungkin ada yang lain yang mau ditambahin atau yang mau di-highlight?
gue ada tambahan, di sini juga ada ayat referensi dari Yehezkiel 11 ayat 19, berkata, Ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Sama ya. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya. Lalu juga di sini di ayat 36 dan di pasal 36 dan ayat 26 Yehezkiel juga ada tulisannya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan, ini sama ya jadi ya. Ya. Nah, jadi betul. Kita lihat di sini Yeremia dan Nabi Yehezkiel kan semua dari Perjanjian Lama kan. Betul. Dan mereka kan istilah udah mengucapkan ini berarti sesuatu yang akan terjadi. Ya, nice. Jadi apa namanya? Dia menubuatkan juga ya. Menubuatkan begitu, perjanjian baru dan dikatakan kan di mana namanya Yeremia yang 31 tadi ya. Kalau ini adalah perjanjian baru gitu. Jadi ya inilah istilahnya kan digenapinya dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, betul. Betul. Dan pada saat Paulus tulis Korintus ini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, dan ini udah mulai Paulus mulai pelayanan dia, ya kan? Jadi makanya nubuatan ini terpenuhi, ya kan? The prophecy, is fulfilled, terjadi, gitu loh. Nah, padahal kalau kita baca, Yehezkiel, Yeremia dulu dia tulis, ya dia mungkin juga nggak ngerti ini kapan, ya. Tapi dia dapat itu, disuruh diilhami oleh Roh Kudus, dia tulis, ya kan? Nah, kalau kita baca Alkitab lagi, kalau kita udah ngomong nubuatan, ya bahkan nabi-nabi dan para murid-murid Yesus, mereka pun nggak bisa lihat apa yang kita lihat sekarang ini, gitu loh. Jadi kita ini termasuk apa ya? Very blessed in this generation gitu loh. Kita udah dapat Alkitabnya komplit, ya, nggak tercecer di mana-mana. Satu ini udah di-compile, nggak tercecer di mana-mana, tinggal baca aja. Ya, kalau dulu ya mungkin ada satu bagian di mana, satu bagian di mereka harus kumpulin, harus dihafal. Tapi ironisnya udah terkumpul jadi satu, malah jarang dibaca. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Alvin mungkin mau nambahin? Mungkin dari tadi yang Irsan sempat mention di Yehezkiel 36 ayat 26. Jadi di sini tertulis, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah di sini nyambung lagi ke yang tadi itu di 2 Korintus 3. Ini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, yang tadi sempat kita sama-sama bahas juga. Ini relate karena ternyata di sini tertulis, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hatimu yang taat. Nah, maksudnya taat ini yaitu taat dalam, ini kalau dari saya pribadi ya yang saya dapat dari bacaan ini, hati yang taat itu berarti ya hati yang taat akan firman Tuhan. Ketika kita taat akan firman Tuhan, balik lagi di situ kehidupan kita terlihat gitu loh, perubahan hidup terlihat, dan buah-buah rohnya juga terlihat gitu. Jadi disitulah bagian dari melayani juga gitu. Jadi makanya di sini ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, itu dalam hati manusia. Jadi apa yang ada di dalam hati kita yang sudah taat, nah dari situlah kelihatan buah-buah rohnya dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi itu juga orang-orang akan melihat itu gitu. Baru nama Tuhan yang dipermuliakan, yang pada akhirnya seperti itu. Itu sih kalau dari saya yang dapat bacaan ini ya tadi. Ya. Very good. Yang di ayat 6, ada yang menarik. Kalau saya mau, silakan Mas Aryo. Mau tanya terjemahan dari bahasa Inggrisnya itu, yang pertama, loh-loh batu, apa terjemahannya di Alkitab bahasa Inggris, dan loh-loh daging, apa terjemahannya? Oke, itu berarti ada di ayat 3 ya? Iya. Nah, di ayat 3, kalau di terjemahan saya nih, not on tablets of stone, ya, but on fleshly tablets of the heart.
Jadi kalau zamannya Musa Oh, dulu kan semuanya ditulis ya. Musa naik Iya. gunung, Tuhan suruh Dibantu. tulis, dia tulis di dua buah loh itu dia bawa turun. Nah, perjanjian baru ya kan, itu sudah tertanam di dalam hati iya. kita, dalam diri kita. Itu semua ada di dalam diri kita dan hati kita udah dibuat menjadi memang supaya juga untuk taat. Kan dia bilang kan Iya, hati yang iya, keras itu udah iya. dirubah gitu loh. Nah, Iya, ini tuh iya. untuk ngasih lihat juga ke Israel before Jesus. Bahwa kan mereka kayaknya apa ya, kalau boleh pakai bahasa Jermannya tuh auban banget gitu loh. Ya kan? Gitu. Iya, Jadi iya, iya. keras kepala ya kan dia bilang nggak mau dengerin gitu loh. Tapi di sini beda gitu. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal dalam kita, itu hati kita dirubahkan dari dalam. Makanya dia bilang ini tadi di ayat yang ke-6 Mas Aryo, yang dialah sih sebenarnya harusnya ya. Dialah Tuhan. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, ya. Jadi makanya kita bisa sanggup lakukan ini, maksudnya karena Tuhan, gitu, ya. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, karena Roh tinggal di dalam kita, ya. Makanya kita move by pimpinan Roh Kudus, ya. Kita geraknya karena pimpinan Roh Kudus. Tetapi dari Roh sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Hukum yang tertulis itu mematikan. 10 perintah Allah itu ada yang sanggup bisa penuhi nggak? Nggak ada. Ada. Nggak mungkin ada. Tapi kenapa ditulis sama Tuhan? Nah, biasanya kan bertanya begitu tuh. Ya itu tuh kayak cermin aja. Kayak cermin buat kita ngelihat bahwa kita nggak akan sanggup bisa lakukan ini. Supaya kita tahu you cannot save yourself. Gitu. We are a sinful being, kita berdosa, kita nggak bisa selamatin diri kita sendiri. Makanya dikasih 10 perintah Allah itu, kita biar ada kacanya nih ngaca, nggak sanggup, cannot. Makanya kita perlu penyelamat. Penyelamat itu siapa? Kita baca Alkitab, kita tahu. Jesus gak datang. Ya kan? For God so loved the world, ya kan? Dia send His only begotten Son. Gitu loh. Untuk menyelamatkan kita. Nah, disitulah the gospel itu. Gitu. Makanya dia bilang hukum tertulis mematikan. Karena dari 10 kalau langgar satu aja ya udah nggak bisa. Ya kan? Gitu. Masa bisa pilih-pilih? Udah gue udah bikin 4 nih. 6-nya jadi gimana nih gitu. Hitung-hitungannya nggak bisa. Gitu. Itu cuman buat kita ngeliat wah, kita tuh so far ya kan jauh banget. Makanya di Roma nanti habis ini kita akan baca Roma, kita akan lihat tuh. Kita sebegitu jauh dari kemuliaan Tuhan. Gitu. Ya. Makanya kita butuh penyelamat itu. Oke, lanjut. Baru ayat 1 sampai 6 nih. Lanjut lagi 7. Siapa baca? Mas Aryo kali ya. Minta Mas Aryo tolong bantu baca ya. Baik, oke. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Oke, sampai di situ dulu. Satu lagi deh mungkin Mas Aryo. Boleh. Ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi sampai di situ dulu, nanti kita lanjutin lagi. Kita baca yang di bagian ini, apa nih yang mau di-compare sama Paulus? Ya, ini kayaknya kan lagi membandingkan ya, ada perbandingannya
Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Saya mau memulainya beberapa hari yang lalu saya tuh membaca dari sebuah artikel tentang figur pria-pria yang dikasihi Tuhan. Jadi ada Adam, ada Nuh, begitu ya. Ada Daud. Nah, Musa itu termasuk ditulis ini salah satu pria yang di favor oleh God. Tuhan suka dengan Musa itu ya. Jadi aku hendak memulainya dengan itu ya. Apa namanya? Kenapa kok di sini di-emphasize figur Musa yang mukanya, wajahnya bercahaya ya ketika menerima loh batu yang konon ditulis oleh jari Tuhan sendiri ya. Ya itu Ben, aku baru dapat itu untuk awalnya ya. Betul. Terus tadi aku ada keyword di ayat 11 itu adalah kemuliaan gitu. Kemuliaan. Jadi ada figur orang yang di-favored sama Tuhan, terus ada diikuti dengan keywords kemuliaan, itu aja. Aku baru nemu itu. Ya. Yang lain mungkin? Kalau gue nambahin, ini kan tadi kalau komentarnya tentang comparing ya, apa yang mau di-compare gitu. Kemuliaan yang tadinya kalau hanya ke Musa gitu kan. Dan Musa karena saking dia menerima kemuliaan itu, dia menutupi selubung mukanya supaya orang nggak silau gitu. Tapi sekarang kemuliaan itu sudah ditanamkan di dalam kita gitu kan. Justru kita yang ditanam dalam kita, di hati kita harus memancarkan kemuliaan itu gitu dengan, tapi ya beda versi, bukan literally bersinar, tapi kita memancarkan kemuliaan Tuhan dengan bukan hanya wajah kita, tapi dengan perbuatan tangan kita, dengan perbuatan kita sehari-hari ya. Kehidupan kita sehari-hari, kayaknya nggak dapat itu. Alvin? Apa ya? Ini nanti mungkin teman-teman bisa bantu saran juga. Ini kalau ini apa sebenarnya seperti sedang membandingkan kemuliaan yang ada di dunia nih, mungkin tanda kutip kemuliaan ada di dunia dengan kemuliaannya Tuhan, gitu. Sepertinya Paulus sedang bicara tentang ini kali ya, maksudnya seperti apa yang kita lakukan itu yang ada di dunia ini mungkin ya buat manusia ini juga satu kemuliaan, tapi kalau dibandingkan dengan kemuliaannya Tuhan itu jauh gitu. Kira-kira seperti ini sih yang dapat benar nggak? Gitu. Oke, kita baca lagi ya pelan-pelan ya supaya kita dapat pengertian itu. Tadi di ayat 7 Paulus bilang gini, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Itu yang tadi dia bilang ya, yang dulu ditulis loss itu leadingnya tuh ke kematian karena nggak ada satupun yang bisa penuhi itu ya. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Meskipun kayak gitu, itu juga ada kemuliaannya sendiri. Ya kan, makanya maksudnya pada saat Musa disuruh naik ke atas, dia turun mukanya bercahaya, orang jadi pada takut semua, nggak berani lihat dia gitu kan. Itu bahkan yang hukum yang membawa ke kematian aja itu ada kemuliaannya, Vin, maksudnya itu. Gitu loh. Ya, jadi bukan yang kemuliaan dunia. Jadi dia lagi comparing Old Testament sama the New Testament. Ya. Jadi terus dia bilang gini, sebab sekalipun pudar juga, kan dia pudar tuh lama-lama tuh, ya kan? Cahaya muka Musa yang begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, maksudnya yang kayak gitu aja kemuliaannya udah luar biasa. Yang padahal itu hukum bawa lu ke kematian, gitu loh. Ya, dia bilang betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah ini kita udah tahu kita bisa punya Roh Kudus itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, dia salib, dia naik, dia naik, Roh Kudus turun. Benar ya? Gitu. Pencurahan Roh Kudus gitu. Makanya kita bergeraknya dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Nah, makanya dia bilang, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, itu di ayat 9. Ya, yang bawa ke hukum aja itu udah mulia. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ya, kita kan dibenarkan. Ya kan, kebenaran itu. Ya, tanpa Tuhan Yesus ya kita masih nggak bisa gimana-gimana, masih tetap salah aja, dosanya masih ya kan gitu. Memang
setiap hari kita masih berdosa. Ya, tapi kita sudah ditebus sama Tuhan. Ya, all we have to do is come back, talk to Jesus, balik lagi ke Tuhan, ya kan? Yes. Dan jadi lebih baik lagi, jangan ulangin lagi. Terus ini 10 sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi ujung-ujungnya fokusnya itu semua kalau boleh dikasih kayak lampu highlight, di highlight ke Tuhan Yesus. Gitu. Yeah. Semuanya itu ujung-ujungnya it's all about Jesus. Gitu. Terus tadi sampai mana? Kita baca sampai mana ya tadi ya? Mas Aryo tadi sampai 13 ya? 13. Ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah, Musa kan kita tahu dia turun bercahaya terus and then pudar gitu ya. Gue baca ya, gue lanjutin aja ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, nggak kelihatan, masih terselubung. Ya, kebenaran itu yang udah di depan mata mereka tetap nggak percaya. Tuhan Yesus kan udah datang. Makanya jadi maksudnya seperti itu. Ya, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Tuh, ya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini dia lagi ngomongin tentang orang-orang Yahudi di zaman itu. Ya kan yang masih nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Ya, sama Lord Jesus, ya. Jadi mereka cuman pegangannya nih kitab Musa nih. Ya, semua tentang law. Jadi harus lakuin ini, kalau nggak gini. Harus lakuin ini, kalau nggak nanti gini. Ya, jangan lakuin ini, nanti begitu. Jadi itu aja terus tuh fokusnya tuh. Ya. Sampai hari ini pun sebenarnya ya yang di luar Kristus pun masih lakukan seperti itu. Ya, bukan cuma orang Yahudi gitu. Jadi, kalau lakuin ini nanti gini, kita harus begini supaya jangan kayak gini. Ya. Terus lanjut ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Nah, ini berbalik itu kan sebenarnya bertobat ya. Balik gitu, putar balik. Maka selubung itu diambil daripadanya. Akhirnya jadi bisa ngerti, bisa lihat. Ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada liberty. Ya, di mana ada roh, ada liberty. Bahasa Inggrisnya mungkin ada yang mau bantu ayat 17. 3:17. Kalau di gua nih freedom. Korintus, ya. Ada yang ketemu? NKJV 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Liberty. Liberty ya, tuh. Ada yang liberty, ada yang freedom. Coba dibaca lengkapnya, San. Ya. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ya. Jadi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ya. Nah, ayat ini jangan sampai disalahgunakan. Yang tadi kita udah sempat bahas bahwa bukan artinya kalau kita yang penting udah percaya kan kita udah selamat nih, terus kita bebas nih punya liberty and then just do whatever you want gitu, ya kan? Ini yang ngeri nih kalau kita cuman ambil satu terus kita langsung bilang udah kok kan kita udah diselamatin, bebas aja lakuin. Orang Tuhan bilang di mana ada roh kita boleh liberty kok, boleh free kok, gitu, ya. It's not like that. Ya, liberty yang di sini tuh maksudnya apa? Requirement dari law yang tadi udah nggak perlu kita harus bayar lagi. Ya, kalau kita ngerti, kita baca Alkitab zaman dulu, dosa datang bawa korban harus dibakar dulu apa segala macam, ya kan? Terus baru hukumannya apa lakuin gitu loh. Ya, maksudnya itu udah dikasih freedom, liberty, udah nggak perlu lakuin itu lagi karena sudah ditebus sama Tuhan di kayu salib. Gitu. Tapi bukan artinya lu jadi hidupnya bebas. Mena-mena. Iya, bukan hidupnya jadi terserah, free, liberty. Kalau nggak ngerti ayat 1 ini aja dicomot, ngeri juga, ya kan? Iya. Gitu. Di Roma 8 ayat 1-3 juga tadi ada referensinya nih. Jadi dikatakan di sini Paulus yang nulis juga ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Ya. yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya. Iya. Di sini Betul. Betul. Jadi makanya nggak ada kalau yang sanggup gitu. makanya kalau kita udah tahu kita nggak sanggup, terus kita tahu udah ada yang bayar itu buat kita, ya, secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma itu secara gratis, tapi bukan artinya nggak ada harganya, ya kan? Iya. Kamu dikasih barang itu bukan berarti barang itu nggak ada harganya, ya. Yes. Nah, jadi don't Betul. take it for granted, gitu. Ini keselamatan. Nah, kalau kita benar-benar ngerti itu, udah pasti hidup kita nggak akan sama lagi. Kalau kita ngerti itu, wah gila, gitu istilahnya. This is crazy love, ya, gitu loh. Jadi kita nggak mau lah hidup kayak gitu lagi, gitu loh, ya. Terus lanjut tadi 17, 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, itu yang Irsan bilang tadi. Karena Roh Kudus di dalam kita, makanya kita semua ini yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya kan? Kalau kita hidup dengan Tuhan ya, dekat sama Tuhan nih. Makanya hati-hati dengan cara kita hidup, ya kan, cara kita itu kan dilihat orang gitu loh. Ya. Dan kita lakukan itu bukan karena kita mau dilihat baik, tapi benar-benar genuinely gitu loh. Memang genuinely karena kita sadar betul kasih Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya. Dan tambahin sedikit, kita istilah jadi agen representatifnya Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang kita lakukan tuh mencerminkan ya istilahnya mencerminkan Kristus juga gitu. Jadi jangan sampai juga kita melakukan hal-hal yang nggak benar dan itu malah menjadi batu sandungan bagi orang. Gue ingat yang lu pas ngebahas sama Timothy tentang orang Farisi, mereka jadi posisinya di tengah-tengah pintu. Orang mau percaya jadi nggak bisa masuk, orang mau masuk nggak bisa keluar juga lah gitu. Jadi mereka ngalangin gitu, karena orang bingung kan, loh yang diajarin bener, tapi mereka kok perbuatannya seperti ini ya, cuman ngomong doang gitu. Justru itu malah jadi kita jadi batu sandungan dan bahaya sekali. Ya, betul. Jadi kayak itu mungkin berpengaruh dalam dunia sekarang ini tuh kayak ya gimana kita ngerespon dalam menghadapi masalah, apa yang kita posting di sosial media, apa yang kita update gitu ya, tutur katanya seperti apa, itu istilahnya yang di kehidupan sekarang ini cukup berpengaruh ya terhadap itu. Betul. Ya, kita makanya tadi kalau itu balik lagi itu ke yang di depan San yang tadi dibilang bahwa orang tuh ngeliat kita nih, yang tadi di depan itu tertulis dibaca oleh semua orang. Hidup lu nih jadi bacaan ya, hidup lu jadi bacaan buat semua orang. Itu makanya ada quote yang bilang ya, kalau Alkitab kan ada 66 kitab tuh di dalam. Nah, kita ini yang ke-67 gitu loh. Ya, orang ngelihat lu hidup and then dia membaca lewat hidup lu. Gitu loh. Ya kan? Yes. Itu. Oke, lanjut lagi tadi 18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah tuh, ya kan? Kan kita nih sekarang yang mencerminkan kemuliaan nih, karena Roh Kudus ada di dalam kita, udah bukan di loh batu lagi. Nah, sekarang makanya apa? Makanya kita diubah. Diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Gambarnya itu siapa? Ya makanya semakin mirip dengan Tuhan Yesus, kan disuruh semakin dewasa di dalam Kristus. Ya. Jadi itu jadi jadi role model kita. Gitu. Ya, cara kita yang tadi Irsan sih sebenarnya udah bilang sih, ya, gimana kita respons, metode yang kita pakai, ya kan, prinsip-prinsip yang kita pegang, itu semua jadi patokannya itu. Ya kan? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, semakin kita lakuin ya kemuliaan itu makin besar, makin kelihatan. Gitu. Kehidupannya makin berubah, orangnya jadi makin respect sama orang lain, dia juga dihormati sama orang lain, ya kan, dia dicintai sama keluarganya, sama istrinya juga dia hormat banget, dia juga sayang banget. Jadi kelihatan semua. Keluarganya juga baik-baik, anaknya juga oke-oke banget semuanya. Itu jadi kelihatan semua. Itulah kemuliaan yang semakin besar itu tadi. Luar biasa ya. Ini cuma satu chapter pendek, tapi kalau kita benar-benar ngerti isinya, oh my goodness. Biasa. Ada lagi mungkin yang kita miss atau mungkin ada yang mau ditanyakan
Waktu sih tinggal 3 menit. Kalau ada pertanyaan, mungkin next di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas lagi. Iya. Ada Oke. yang mau nambahin? Mm-mm. Nggak ada ya? Iya, cukup. Cukup ya? Cukup sih. Oke. Ini Ya, banyak cukup. sih yang bisa kita pelan-pelan, kita pikiran lagi, kita renungkan lagi, bahkan bisa kita baca ulang lagi, gitu. Ya. Oh, ternyata ini toh maksudnya. Ya. Oke. Thank you Yes. semuanya, Alvin, Mas Aryo, Thank you. Irfan, Iya. yang Thank you udah semua. konsisten ya. Konsisten itu godly loh, ya. Karena Tuhan kita juga Tuhan yang Oh. konsisten, ya. Bayangkan kalau Tuhan kita Tuhan yang nggak konsisten, hari ini dia datang, besok dia nggak datang. Ya, segawat gitu. Jadi kita, ya itu dia tuh, kita juga belajar untuk menjadi semakin mirip sama dia. Kita berusaha untuk menjadi orang yang konsisten. Gitu. Pastinya Iya. konsisten melakukan hal-hal yang baik dan benar ya. Gitu. Jangan konsisten, ya mungkin gue udah konsisten nih, tapi yang dilakuin hal yang tidak baik. Ya, oke, itu aja. Oke. Thank you. Selamat Iya. beristirahat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank Bye-bye. you. Semangat Bye-bye. Prince. Bye.